Halo adik-adik kelas balita, bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Kali ini kita masih bersidang anak-anak secara online. Nah, mari adik-adik kita sama-sama bersidang anak-anak. Sebelum kita mulai sidang kita, yuk mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dengan berdoa kepada Tuhan, lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa sama-sama ya. Tirukan kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas saat ini kami bisa kembali datang kepadamu. Kami mau bersidang anak-anak. Tuhan pimpin kami supaya di dalam sidang ini kami bisa mendapatkan dirimu dan kami lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, kali ini kakak akan bercerita dengan judul Tuhanku Berdaulat. Judulnya Tuhanku Berdaulat. Nas Alkitabnya ada di kitab Ezra pasal 1. Ya, kitab Ezra ada di mana? Siapa yang tahu? Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, kitab Ezra ada di Perjanjian Lama ya. Adik-adik bisa minta tolong orang tua kalian untuk membacakannya buat kalian semua ya. Baik adik-adik. Adik-adik, siapa di sini yang memiliki mainan Play-Doh? Nah, kalau kalian memiliki Play-Doh di rumah, bisa dibentuk bermacam-macam. Kalian misalkan ingin membentuk menjadi ikan, ingin dibentuk jadi buah jeruk atau buah nanas atau buah stroberi dan masih banyak lainnya, atau dibentuk bikin burung atau dibentuk jadi kupu-kupu. Nah, itu terserah adik-adik semua ya. Jika adik-adik misalkan di sini adik-adik memiliki segenggam Play-Doh ini. Nah, Play-Doh ini mau kalian buat bentuk apapun, itu semuanya tergantung kalian semua. Jadi Play-Doh itu sudah di bawah kuasa adik-adik semua. Adik-adik mau bikin bentuk apapun itu terserah adik-adik, karena adik-adik yang berdaulat di atas Play-Doh itu. Nah, itu maksudnya berdaulat ya. Berdaulat itu karena Play-Doh itu sudah dimiliki adik-adik, maka adik-adik berkuasa atas Play-Doh itu. Mau membentuk seperti apapun, nah itu terserah dari kalian semua. Nah, di sini Tuhan itu juga Tuhan yang berdaulat adik-adik. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan itu yang mengatur seluruh bumi ini adik-adik. Tuhan yang mengatur matahari, Tuhan yang mengatur bulan. Kalau bulan itu muncul pada waktu malam hari, kalau matahari itu muncul pada waktu siang hari. Nah, itu semua Tuhan yang mengatur adik-adik. Tuhan mengatur seluruh bumi ini. Tuhan juga mengatur bintang-bintang di langit. Tuhan mengatur langit. Tuhan juga mengatur gunung dan laut dan masih banyak lagi. Tuhan mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini adik-adik. Tuhan mengatur semua yang besar-besar maupun Tuhan juga mengatur semua yang kecil-kecil. Tuhan mengatur bagaimana cara hidup beruang. Tuhan mengatur bagaimana hidupnya lebah. Tuhan juga mengatur bagaimana hidupnya semut-semut. Dan yang lebih penting lagi, Tuhan mengatur hidupnya kakak.
Tuhan juga mengatur hidup kalian semua. Hidupnya papa mama kalian, hidupnya kakak adik kalian, hidupnya kakek nenek kalian. Semuanya Tuhan yang mengaturnya, adik-adik. Maka dari itu Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu itu ada orang-orang Israel yang terus-menerus dia berbuat jahat. Tuhan sudah terus memberi peringatan kepada mereka melalui nabi-nabi dan terus menyuruh mereka supaya mereka ini bertobat. Tetapi mereka tidak mau bertobat, adik-adik. Mereka terus berbuat jahat hingga akhirnya Tuhan membuat mereka kalah perang, adik-adik. Dan akhirnya mereka menjadi tawanan musuh di negeri orang lain. Negeri yang jauh sekali dari tempat kampung mereka, adik-adik. Nah, bangsa Israel dibawa oleh tawanan pergi jauh sekali, meninggalkan Yerusalem. Mereka harus menjadi budak di negeri orang, adik-adik. Nah, apakah Tuhan Yesus sayang kepada bangsa Israel? Apakah Tuhan Yesus cinta kepada bangsa Israel? Tuhan Yesus sebenarnya sayang kepada bangsa Israel, adik-adik. Tuhan sedih jika Tuhan harus menghukum bangsa Israel. Karena itu Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka akan hidup sebagai tawanan itu hanya selama 70 tahun. Nah, setelah 70 tahun Tuhan akan membawa mereka kembali ke kampung halamannya, yaitu di Yerusalem. Pada waktu itu sebagian orang merasa tidak percaya, adik-adik. Wah, apakah benar masa Raja Babel mau mengizinkan kita untuk kita bisa pulang ke Yerusalem, kampung halaman kita? Mana bisa Raja Babel yang jahat seperti itu memperbolehkan kita untuk kembali ke Yerusalem? Banyak orang yang ragu, adik-adik, akan janji Tuhan itu. Menurut kalian apakah bisa orang-orang Israel ini kembali lagi ke Yerusalem, tanah kelahiran mereka? Bisa, adik-adik, karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan berdaulat. Lalu bagaimana cara Tuhan supaya dia akhirnya bisa membawa orang-orang Israel ini kembali ke Yerusalem, ya? Nah, Tuhan berdaulat di atas segala sesuatu, adik-adik. Pada saat itu Tuhan mengatur agar ada raja baru yang memerintah mereka. Raja itu dipanggil Raja Kores. Tuhan menggerakkan Raja Kores ini sehingga ia ingin berterima kasih kepada Tuhan, adik-adik. Ia ingin membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem. Maka saat itu Raja Kores memberikan satu pengumuman. Siapa yang termasuk umat Allah, ia boleh pulang ke Yerusalem dan membangun rumah Tuhan. Dan yang lebih anehnya lagi, adik-adik, Raja Kores memberi satu pengumuman lagi bahwa mereka harus memberikan perak, emas, barang-barang berharga lainnya kepada orang-orang yang kembali ke tanah kelahirannya. Orang-orang Israel yang akan kembali ke Yerusalem harus diberi emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Tidak cuma itu, adik-adik. Raja Kores juga memerintahkan supaya semua barang-barang yang telah dirampas oleh mereka bisa dikembalikan kepada bangsa Israel.
Tuhan mengatur semuanya adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan berdaulat. Karena Tuhan berkuasa. Terhadap janjinya Tuhan juga menepati. Akhirnya Raja Kores mengembalikan semua perabotan rumah yang telah dirampas, telah dijarah Raja Babel. Nah, adik-adik, itu banyak sekali barang-barang berharga yang telah dirampas adik-adik. Di antaranya ada 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lainnya. Wah, mana ada raja yang bisa dan mau mengembalikan barang-barang yang telah dirampas dari tempat musuh. Nah, karena Tuhan yang berdaulat, maka Tuhan mampu melakukan semuanya itu. Apa yang tidak mungkin terpikirkan oleh manusia, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh menurut pemikiran manusia tidak mungkin dilakukan, tapi Tuhan mampu melakukannya adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan berdaulat di atas tubuh kalian, di atas hidup kalian. Makanya kalian juga tidak boleh sembarangan. Nah, di dalam hidup Tuhan senantiasa memimpin kita. Maka dari itu, jangan putus-putusnya kita terus berdoa kepada Tuhan, menyeru nama Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan, baik kita belajar, baik kita membantu orang tua, maupun kita bermain, kita banyak-banyak bersandar kepada Tuhan. Melalui apa adik-adik? Melalui berdoa. Sebelum makan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun tidur kita belajar berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga belajar meluangkan waktu untuk membaca Alkitab bersama kakak kalian atau orang tua kalian. Juga menyeru nama Tuhan senantiasa. Ya, dengan demikian Tuhan akan memimpin hidup kalian adik-adik. Tuhan berdaulat di atas hidup kalian adik-adik. Nah, oleh karena itu jangan malas-malas kalian untuk terus menghafalkan ayat firman Tuhan ya. Nah, minggu ini hafalan ayatnya cukup panjang, tapi kita perlu belajar pelan-pelan kita hafalkan. Lama-lama nanti kita juga bisa hafal ya. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini ada di kitab Yesaya pasal 60 ayat 17 berbunyi, Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Kakak ulangi, Yesaya pasal 60 ayat 17. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Nah, kiranya melalui ayat ini Tuhan bisa melindungi hidup kalian semua, hidup kita semua, karena Tuhan berkuasa. Ayo adik-adik, sebelum kakak akhiri, yuk mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan ya. Bagaimana sikap berdoa? Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang berdaulat. Meskipun secara manusia hal-hal tidak mungkin dilakukan, namun Tuhan sanggup melakukannya bagi hidup kami. Tuhan Yesus, Dikaulah andalan kami. Kami mau terus bersandar kepada Tuhan dan terus mengucap syukur kepada Tuhan supaya hidup kami di bawah pimpinan-Mu dan Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami
kami cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Kita sambung di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.